ceritanya. Jadi kalau ada orang bilang semua yang ada di dunia itu ada di Quran, itu caranya ya seperti ini, jangan kayak orang-orang yang terlalu tekstual. Karena kalau seperti ini pasti semua ada di dunia itu ada di Quran. Karena cara pemahamannya seperti ini. Saya sering ditanya kenapa bumi ada likuifaksi macam-macam. Memang dari Quran bayangannya Quran seperti itu. Amin tuman fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Memang dari awal Allah bikin bumi ini potensinya malah likuifaksi. Potensinya itu melumer. Tamur itu memang maknanya melumer. Dan ketika Allah nyifati bumi wal ardi dzatis sod, sod itu maknanya pecah. Dan Allah tidak sekedar mengatakan pecah, dzatis sod, sifat dasar bumi itu mudah pecah. Jadi kalau dzati itu sifat dasar. Jadi meskipun Quran tidak meneliti spesifik kayak para ahli gempa, tapi dari awal Allah ngendikan bumi itu dzatis sod wal ardi dzatis sod. Bumi adalah berkarakter pecah. Kenapa berkarakter pecah? Karena dari awal bumi ini lempengan-lempengan. Di Quran ya dijelaskan gitu. Wa fil ardi qita'um mutajawiron. Bumi ya kelihatannya banyak, kelihatan satu, sebetulnya dari qit'ah, dari potongan. Lah qit'ah itu jamaknya qita'. Terus disebut mutajawirat, saling berdampingan. Kalau dalam bahasa Arab, berdampingan itu berarti sel-selnya beda. Kalau bahasa Arab bilang sesuatu yang bercampur namanya mukhalatoh, jadi satu. Kalau yang beda jenis namanya mujawarah. Nah, Al-Quran itu bilang wafil ardi qita'um mutajawirat. Bumi ini karakternya per potongan-potongannya karakternya beda-beda. Sehingga memang potensinya bumi ini hancur. Apalagi dari awal memang dipersiapkan mau dihancurin. Makanya gak usah takut kiamat, memang rencana Tuhan mau dihancurin gitu. Makanya sanggup takwa saja. Kalau ingin menghentikan penghancuran ini tidak bisa. Itu sudah dalam rencana Tuhan pasti dihancurin. Makanya kalau orang sufi ditanya, kenapa tidak bangun rumah? Tuhan aja mau rencana hancurin bumi, kok usah rumah tak tata nanti juga hancur. Gitu. Tapi kalau di Islam kota saya ngomong gitu kan dia wah ini orang nggak jelas ini. Gitu. Padahal yang kedonyan itu yang nggak jelas sebetulnya. Tapi ini saya cerita, jadi supaya UII ya yang didirikan ulama-ulama. Saya masih ingat ketika Profesor Zaini cerita, Pak Zaini saya ini kan kiai, saya tidak punya gelar apa kok. Jangan minta bantuan ini. Katanya Pak Zaini dulu UI ya didirikan banyak kiai dan sebagian pendirinya juga gak punya gelar katanya gitu. Tapi mendingan gak punya gelar manfaat daripada punya gelar gak manfaat. Malah problem. Tapi ya gak masalah. Sudah ada manfaat gak punya gelar malah repot lagi. Sudah cara berpikir gitu saja sudah. Pokoknya sementing semuanya baik apa saja. Jadi nanti setelah sampean mengkaji ulumul Quran ya tadi seperti yang dikatakan Imam Syafi'i itu gampang sekali. Kenapa gampang? Karena fa'innal uqula muttarratun ila qabulil haq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Kayak saya berkali-kali ditanya sama seorang kiai, kenapa sih Gus masalah la ilaha illallah kok sampai Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka. Siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu suatu saat pasti masuk surga. Meskipun dia pernah zina, pernah maling. Itu jelas teks hadis di Bukhari, di Muslim wa in zana wa in saraka. Meskipun zina dan ini bukan berarti Nabi melegalkan perzinahan, enggak, ma'adzallah, enggak akan terjadi. Nabi melegalkan perzinahan. Tapi Nabi ingin ngendikan begini, absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Saya berkali-kali nyontohkan, Rektor Al-Azhar akan bilang 1 tambah 1, 2. Lonte ya bilang 2, koruptor ya bilang 2, KPK ya bilang 2, 01 ya bilang 2, 02 ya bilang 2. Karena absolutisme kebenaran. Dan Nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati. Sehingga siapapun yang melafadzkan sah. Sehingga orang yang kafir 70 tahun sekali melafadzkan syahadat sah. Tidak usah begini. Pak kafir, soleh dulu ya beberapa tahun gitu. Baru Anda sah melafadzkan kalimat la ilaha. Tidak ada seperti itu. Semua ulama ijma, orang kafir 70 tahun melafadzkan la ilaha illallah sekali, langsung menjadi muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut tidak bersyarat kesolehan maupun kefasikan. Ya kata tadi, orang bilang 1 tambah 1 harus profesor apa anak TK boleh? Jangan mentang-mentang profesor, doktor, rektor, UGM atau UI. Tadi anak kecil bilang berapa 1 tambah 1, 2. Sudah aku tak bilang 4. Tidak bisa. Kebenaran absolut itu orang akan sepakat. Nah, Quran itu termasuk kebenarannya absolut. Maka harusnya siapapun bisa memahami Quran. Termasuk orang yang sebelum Islam.
Sekarang saya tanya ke sampean, ketika Umar masuk Islam karena dengar Quran, itu dulu dengarnya apa dulu Islamnya? Dulu dengarnya, dan dia paham. Wa ma huwa min kalamil basar, ini tidak mungkin omongan manusia seindah ini. Karena mudah difahami Quran. Nah sekarang enggak, karena ada sistem akademik. Itu terus orang macam-macam urutannya. Jadi repot orang. Kalau kata tafsir At-Tabari lebih ekstrim lagi. Idla yuqalu masalan ifham bima la aqlalak. Jadi orang-orang kafir ini kan, orang-orang kafir Mekah ini kan, Rasulullah jadi nabi ini kan semua orang masih kafir. Enggak ada mahasiswa UI, enggak ada orang NU, enggak ada orang Muhammadiyah. Semuanya orang kafir, semuanya masih kafir. Terus Nabi membawa Quran, maka khitab pertama itu bukan ya ayyuhan nahdiyun, ya ayyuhal muhammadiyun. Khitab pertama kul ya ayyuhal kafirun, karena pendengarnya semuanya kafir. Dan itu mereka paham. Tapi nanti soal hidayat nomor 2, tapi mereka itu yang jelas. Sehingga banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar Al-Quran. Jadi ini penting diketahui karena kebenaran itu milik siapa saja dan akan mudah dipahami. Kayak tadi, kalau 1 tambah 1 2 itu rektor ya bilang 2, anak TK ya bilang 2, musuh kamu ya bilang 2, kamu atas nama sentimen dengan musuh pun tetap bilang. Nah di sini kadang Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Proporsinya seperti itu, bukan berarti Nabi melegalkan zina, bahwa kalimat ini kalimat yang kebenarannya absolut sehingga siapapun sah mengatakan itu, meyakini itu meskipun punya masa lalu seperti itu. Jadi jangan salah makna terus Nabi melegalkan, tidak sama sekali. Jadi saya mohon ini jadikan satu ilmu, bahwa ilmu adalah tetap apa? Sehingga ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Katakan kepada orang-orang kafir, sekali menghentikan kekafirannya yughfar lahum ma qad salah, maka kekafiran di masa lalu dianggap hilang dan dia hanya dengan status yang sekarang, yaitu seorang mukmin.